banget teman-teman ya, masih sepi banget nih, semen juga ya. Kasihan ya, kasihan ya teman-teman ya. Tuh, kursinya sampai naik ke atas. Wow, ya beginilah kondisinya teman-teman ya. Rumahnya mewah banget tuh ya, bagus banget ya rumah Pak Bupati Ade Koswara. Nah ini jaraknya kita lihat dulu ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita di Babakan ya. Nah ini kita lewat belakang, kita menuju teman-teman ya. Nah ini banyak banget motor ya yang lewat-lewat. Taiwan. Nah ya. Nah ini pembuangan sampahnya teman-teman di sini ya. Nah ini pembuangan sampahnya di sini banyak banget ya. Masih ada lahan kosong teman-teman di pusat kotanya Cikarang Bekasi ya. Sebenarnya sih sini masuknya Serang Baru, cuma orang sering hafal malah dengan Cikarang ya. Ya udahlah. Nah itu di dalam juga masih tempat ngangon sapi ya di dalam sana. Nah di sini itu rawa-rawa teman-teman ya. Di bawah tanaman ini itu rawa, ada airnya ya. Dan kalau hujan nih ya, rawa-rawa seperti ini. Jadi kalau hujan itu di sini becek teman-teman, susah untuk dilewatin ya. Kalau motor ya cenderung susah. Tapi kalau kering seperti ini enak ya. Nah ini sebenarnya ini dekat depan dari sini ya, hanya beberapa rumah tuh ya. Di depan sana itu udah jalan raya Cibarusa teman-teman. Nih kalau lagi ada air di sini juga banyak air ya yang melintasi jalan, jadi jalannya jadi licin dan becek tentunya. Ini dekat dengan jalan raya ya, masih ada lahan seluas itu. Mantap sih. Kita terus, kita nanti lewat rumah Bupati Pak Ade Koswara teman-teman. Rencana mau lewat depan rumahnya ya. Kita juga baru pertama kali ke sana ini nanti. Tadi dari CBL, dari kita muter-muter terus teman-teman ya. Cuma saya senang lewat jalur belakang ini dari beberapa kali. Ini jalannya cenderung rusak tapi cuma sedikit ya. Di depan juga sudah jalan raya Cibarusa ya. Ini rusak karena air ya teman-teman ya. Karena kalau hujan itu airnya di sini deras. Ya alirannya deras dan ini tanjakan gini ya. Dan sepertinya lama tidak ada perbaikan, atau lama belum ada perbaikan lagi. Nanti kita lewat Mbah Kilong ya, yang ke arah Bupati Ade. Nah ini airnya teman-teman ya, nggak hujan tapi airnya tetap ada. Ini kita sedikit sabar ya kalau di sini, karena ya tadi mobilnya itu banyak ya, antriannya juga banyak.
burung. Barangkali teman-teman ada yang sedang nyari burung ya. Tuh. Sebelah kiri di depan ada pom bensin. Nah, di depannya ada pertigaan, nanti kita lewat situ. Ya, lewat pertigaan itu, teman-teman. Nah, ini masuk ya, ini sama ya, satu jalur ternyata untuk ke tempat Bupati Pak Adi Koswara juga lewat jalur ini. Kita masuk ke dalam. Nah ini ya teman-teman, untuk jaraknya sendiri kalau ini dari perumahan yang kebanjiran atau yang tenggelam, udah setahun beberapa kali tenggelam, nanti kita melintaslah ke beberapa perumahan yang ada di dalam ya teman-teman ya. Ada yang buang sampah juga. Di sini warung-warung juga banyak tentunya teman-teman, makanan-makanan ya yang bisa teman-teman nikmati jika membutuhkan tentunya. Kita terus jalan. Ini saya juga menggunakan GPS di bawah teman-teman agar tidak nyasar tentunya, karena untuk melintasi jalan perkampungan yang ke depan rumah Pak Bupati itu belum pernah juga ya teman-teman, ini baru pertama kali. Mana ya jalanannya ya, sebentar kita cari dulu ke depan. Jadi Pak Bupati itu di keluarganya ya, itu kayak kompleks itu teman-teman, rumah-rumah bagus-bagus ya, itu dari keluarga besarnya memang. Jadi di sana tuh ada beberapa rumah ya, mana ya? Apakah masih jauh? Ibu-ibu mulai pada jemput anak sekolah karena siang hari tentunya. Ini masuknya Serang Baru ya teman-teman ya. Jadi di sini itu banyak sekali perumahan teman-teman ya. Perumahannya itu banyak banget, ada yang aman dari banjir, tapi ada juga yang rawan banjir, bahkan berbahaya ya, bisa di atas 2,5 meter seperti yang nanti akan kita tuju. Itu juga di bulan Maret kemarin banjirnya itu sempat 2,5 ya, info yang kita dapatkan, karena sampai hanya tinggal atapnya saja. Nanti kita juga jabarin ke teman-teman. Nanti kita juga, nah sepertinya ini bukan ya, bukan ya. Ini teman-teman tuh sepertinya perkomplekan ini ya, tuh ya, ini punya Pak Bupati sebelah kanan teman-teman, kelihatan soalnya rumahnya itu bagus-bagus banget. Nah ntar di depan kita langsung belok kanan aja ya, itu saya melihat ya, ini bukan ya, sebentar teman-teman, mana ya jalannya ya? Itu tadi kelihatan banget ya, kompleknya bener-bener. Iya, ini sepertinya, iya ini teman-teman ya, kita belok kanan ya. Nah ini kita belok kanan saja di sini. Nah ini kita belok kanan. Nah itu di depan sana tadi rumahnya, kompleksnya bener-bener cakep-cakep sekali, bagus-bagus banget ya. Ya, saya kira sih itu ya teman-teman ya. Ini jalan menuju
ya, kediaman Pak Bupati Ade Kuswara tentunya. Oh iya teman-teman, tuh depan tuh megah banget kan. Bak istana teman-teman ya. Mantap sekali. Ini baru pertama kali ya. Wow, mantap ya. Kambingnya banyak Pak Kambingnya banyak. Kambingnya banyak. Domba. Bapaknya lagi angon kambing. Oh, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, angon 7. Mana satunya? Oh iya tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dijualan habis. Oh, dijual. Oh. Kandangnya di mana? Oh, itu. Itu di Lebak. Oh. Ini baru keluar. Keluar tadi pagi. Dari pagi. Oh. Tengah pagi. Tengah hari. Di kandang dulu. Itu yang laki berapa? Hah? Yang laki ada berapa biji? Tinggal 8 kecil. Oh iya kecil. 1, 2, 3. Mandi di atas. Nah ini ya teman-teman ya. Rumah Pak Bupati itu mantap banget. Kelihatan. Abangnya 14. Oh dijual. Mati 1. Waduh. Indungnya. Kenapa? Enggak keurus. Oh, kok nggak keurus, nggak dikasih makan? Mati, jadi mati. Mati 1 indungnya. Sayang gue. Mahal sekarang kambing. Ya teman-teman ya, rumahnya mewah banget. Tuh ya, bagus banget ya rumah Pak Bupati Ade Kuswara. Nah ini jaraknya kita lihat dulu ya teman-teman ya. Sebentar nih jaraknya ya. Kita matiin dulu aja deh. Jaraknya tuh sama, nggak jauh teman-teman tuh. Ini tempatnya Pak Ade Kuswara ya. Kita lanjut lagi teman-teman. Apa kita enaknya balik atau kemana ya? Balik aja kali ya. Nah ini teman-teman udah tahu kan di sini rumahnya. Tapi kalau maju sebenarnya lebih mudah ya. Ini kita lanjut ke Oke, kita ikutin aja. Nah ini kita berapa menit nih? Ya sebentar ya teman-teman ya. Paling 15-an menit, tapi kita santai saja ya. Kita coba santai saja. Kita coba santai saja. Kita jalan lagi, kita coba santai ya. Kalau nyasar kita belok lagi aja nanti. Nah ini rumahnya cakep banget ya, bagus banget teman-teman, luar biasa ya. Tuh. Ini Pak adenya. Duluan Mbak. Sebentar. Itu putarnya. Oh harus balik ternyata. Nggak bisa, harus balik.
harus balik tuh, rumahnya bagus banget teman-teman ya. Nanti kita harus balik, nggak jauh ya nih teman-teman, kita dari sini ya, dari tempat Pak Bupati sini, terus kita masuk. Rumahnya megah banget ya, istana seperti itu teman-teman ya. Nggak jauh ya dari perumahan yang kebanjiran, hanya tetangga desa. Kalau di sini itu desanya itu Sukasari. Nah, yang kebanjiran, rumah yang sampai tenggelam itu nama desanya Jaya Sampurna teman-teman. Kita langsung belok kanan ya. Kita belok kanan, terus kita ikutin aja. Itu yang penting kita sudah tahu lah ya rumahnya Pak Bupati segitu. Nah, ini kita langsung menuju ke perumahan yang tenggelam teman-teman, yang sempat satu atap. Nih, ini berada di depan SD Sukasari ya. Jadi itu nggak jauh untuk lokasi Pak Bupati sama tempat korban kebanjiran. Dan kemarin para korban kebanjiran teman-teman itu juga sempat yang namanya unjuk rasa ya, mungkin minta keringanan atau minta tuntutan ya mengenai rumahnya yang kebanjiran tadi, entah itu keringanan cicilan, relokasi, atau jaminan agar tidak terkena banjir kembali. Karena semua elektronik ya yang tenggelam teman-teman, yang banjir cukup parah di bulan Maret saja kemarin itu kan sudah pada habis ya. Terus ditambah tanggal 8 bulan ini ya, bulan 8 di tanggal 8 kemarin itu tuh juga banyak banget yang elektroniknya kembali ke rendah. Dan itu risiko ya. Jadi tidak ada yang bertanggung jawab. Intinya ditanggung oleh masing-masing pemilik elektronik itu sendiri. Dan punya Ustadz saya sedikit membaca tentang peraturan perumahan ketika terjadi bencana seperti itu, maka yang saya tangkap ya, boleh dikoreksi kalau keliru, itu yang dirugikan pihak debitur atau korban banjir itu sendiri yang cenderung dirugikan. Karena ketika mohon maaf terjadi banjir yang mana rumahnya itu tidak di tempat yang semestinya yang aman, itu tetap ya pihak pengembang atau developer ternyata bisa lepas gitu aja ya teman-teman, dalam artian dia nggak berhak untuk tanggung jawab ketika bangunan-bangunan tadi sudah diserahkan ke bank ya teman-teman. Jadi kalau saya baca seperti itu, ternyata di waktu tanda tangan infonya yang inti yang saya tangkap itu ada kesepakatan bahwa jika terjadi bencana seperti banjir itu di luar kuasa dari pengembang. Nanti kalau salah koreksi saja nih ya teman-teman ya, mulai diuruk juga. Sebelumnya ini persawahan ya, sebelumnya persawahan mungkin sama pemiliknya mau dialih fungsikan ya. Ini persawahan yang teman-teman bisa lihat sendiri sudah diuruk tanah ya sampai demikian, dan ini udah ditinggikan. Mungkin
dibuat ruko sih kalau melihat dari lokasi ya, ruko sih teman-teman, kayak perkantoran gitu, pemasaran kah, perkantoran kah, seperti itu. Nah, ini kita sudah masuk ke desa di mana rumahnya pada tenggelam atau kebanjiran, teman-teman. Nanti saya juga mau ke tol yang baru dibuat ya di perumahan sana juga. Nanti kita jalan-jalan saja dan kita coba liput ya apa yang bisa kita sampaikan ke teman-teman semuanya. Kalau menuju lokasi perumahannya, kalau dari sini memang lumayan ya teman-teman ya, dari jalan raya ya, dari jalan raya lumayan sih masuknya. Cuma sepanjang perjalanan atau masuknya itu tempatnya enak teman-teman ya, banyak pepohonan, terus persawahan ya, terus nggak terlalu ramai yang gimana-gimana ya, cenderung memang kalau untuk hunian memang yang dicari kan kenyamanan, ketenangan. Nah ini itu juga banyak perumahan-perumahan yang di bawah ya, yang di daerah sini. Dari hawanya juga kalau di atas seperti ini segar ya. Ini tuh di atas teman-teman ya, posisi sekarang di atas, sedangkan untuk perumahan itu pada di bawah teman-teman. Kalau saya lihat tuh ada perumahan juga di dalam ya, itu lumayan di bawah sih. Mungkin nanti kali ya kita coba muter-muter baliknya. Cikarang apa nih, perumahan Cikarang apa, Cikarang Residen ada tuh ya. Kita lihat dulu ke rumah yang memang sudah beberapa kali tenggelam. Oh ya, di sini tuh banyak banget perumahan-perumahan teman-teman seperti ini ya. Nah ini banyak sekali perumahan-perumahannya, dan terus ditambah ya, untuk perumahannya itu terus dibuat teman-teman. Ini kalau perlu kita ke ini dulu kali ya. Kita sudah di lokasi di desa Jaya Sampurna ya teman-teman ya. Nah ini ketika kita memasuki gini, langsung pemandangannya persawahan tuh ya kan. Nah itu persawahan seperti itu. Sekarang tuh banyak banget persawahan yang berada di pinggir jalan raya itu sudah beralih fungsi jadi ruko. Pengembala sapi teman-teman di sini tuh, sapi kebanyakan di Angon ya, di Gembala. Untuk perumahan-perumahannya juga teman-teman nanti bisa lihat sendiri untuk datarannya. Ini banyak banget di sini, ada yang toko
jual boneka ya, boneka seperti ini tuh. Itu banyak sekali ini teman-teman tuh. Sebentar lagi kita nyampe ya teman-teman ya, untuk perumahan dimana yang sempat tenggelam. Perumahannya itu ada di jauh-jauh di bawah sebenarnya ya, sebelah kanan juga sama teman-teman. Cuma sepertinya ini ada jalan pintas ya, cuma kita nggak tahu, yang mungkin dia dekat dengan kawasan MM kalau melintasi jalan pintas, cuma kita belum pernah melewatinya. Nah ini kita langsung belok kiri ya. Nah ini kita belok kiri teman-teman. Ini udah masuk kawasan perumahan-perumahan yang mendekati dengan air tentunya, karena di bawah banyak sekali air dan rumahnya juga cenderung berada di bawah ya teman-teman. Jadi itu ya, sini kan jalan. Nah itu atap rumah itu kalau apa sih? Ini termasuknya tinggi ya, segitu termasuknya tinggi. Nah nanti untuk tuh ya, ini jalan tuh rumahnya segitu tuh ya, tapi itu termasuk tinggi. Nah itu tinggi termasuknya teman-teman. Nanti saya ingin perlihatkan yang benar-benar rumahnya itu jauh di bawah ya, jauh, benar-benar jauh di bawah. Banyak sapi-sapi juga tuh, yang sono juga jauh di bawah teman-teman tuh. Di dalam ya ada perumahan tuh yang jauh di bawah. Ntar kita lihat ke sana juga. Jadi kalau rumahnya di bawah terus dilewati kali terus banjir ya, ini sawah-sawah teman-teman. Sepertinya kalau ini bisa ya, nggak tahu sih, padahal pengen lihat dari sini teman-teman ya, apakah dari sini kayaknya bisa deh. Nanti deh kita lewat sana teman-teman, kalau dari atas. Dan coba kita lihat dulu. Kita mau sampai ya teman-teman ya. Nanti sih pengennya saya muter ke sana ya. Nah ini udah pada dikukutin semua ya teman-teman. Tuh. Nah ini kita sudah sampai ke perumahannya teman-teman. Tuh ya. Wow. Jadi ini turun ke bawah, dan kemarin sewaktu banjir, ini musola ini teman-teman yang jadi apa sih namanya ya? Yang jadi tempat ya untuk nyimpen-nyimpennya teman-teman. Nyimpen motor, tempat istirahat ya di situ.
memang. Nah ini nanti kita juga melihat ya dari atas teman-teman. Ini kalau dari persawahan, sawah-sawah itu masih di atas ya. Yang sebelah kanan itu kan sawah-sawah orang tuh masih di atas. Paritnya lumayan besar teman-teman ya. Kalau untuk ukuran perumahan segini udah lumayan besar. Nah kemarin bikin tendanya juga di sini. Bikin tendanya di sini ya. Nah ini. Di sawah itu di atas sawah ya teman-teman ya. Ada yang nanam padi itu di atas sebelah kanan ya. Ada yang nanam singkong atau ubi ya di atas tentunya. Jadi udah sering banget banjir teman di ujung sana ya. Nanti kita lihat bareng-bareng biar teman-teman lihat ya. Kita lewat sini aja. Nah ini bundarannya. Tuh ya, teman-teman bisa lihat ya, rumahnya nggak kelihatan tuh di depan ya. Itu di depan rumah itu teman-teman. Nah ini sawahnya. Nah ini sawah, yang di ujung sana itu rumahnya pada di jalan, padahal ini di jalan bawah ya. Jalan ini termasuknya di bawah teman-teman ya. Ya, bisa lihat sendiri seberapa dalam rumahnya ya di sana tuh. Tuh ya, jadi masih bekas kuning-kuning, yaitu ya itulah keadaan yang kemarin ya. Jadi kerendamnya sampai segitunya. Ini sawah, sawahnya di sini, sawah sama perumahannya itu. Kalau untuk datarannya ya, itu sawah-sawah yang di atas itu seukuran seatap itu teman-teman. Ini padahal sawah yang berada benar-benar di bawah ya. Jadi sawah-sawah ini berada di bawah sekali. Kalau untuk air hujan itu saya pikir masih kuat ya untuk menampungnya. Yang jadi masalah itu ketika air kiriman teman-teman. Kita langsung lihat-lihat saja untuk perkembangannya setelah beberapa hari ya. Itu di sana juga ada alat berat yang terus mencoba untuk mengamankan ya teman-teman tuh ya, mungkin mencegah terjadinya banjir lagi. Ini tempat ngangon kambing, ini juga mau dibikin perumahan lagi sepertinya teman-teman. Udah di kotak-kotakin sini ya. Jadi banjirnya juga sempat dalam sekali teman-teman ya. Kita coba masuk sini. Nah ini ya teman-teman ya, bisa lihat bekas banjirnya. Itu tanggulnya mulai dibesarkan lagi, ditinggiin, mungkin udah gugup teman-teman. Ini banjirnya cukup dalam ya, dari sini ini ya, yang jebol teman-teman, ini udah pada dibersihin ya nih. Itu yang kebanjiran teman-teman ya. Masih kotor, sebagian masih kotor, sebagian udah pada bersih, udah masih ya teman-teman ya. Di sini tuh masih ada yang tinggal. Mungkin udah pada balik lagi ya teman-teman ya. Untuk orang-orangnya udah pada balik lagi sepertinya. Ya. Oh, bekas lumpurnya teman-teman bisa lihat sendiri tuh ya.
udah mulai dibersihkan lagi ya, cuma ya udah sepi teman-teman tuh ya, sampahnya tuh ada rumah yang bener-bener masih ya, masih bagus-bagus banget padahal teman-teman ya. Miris ya, udah tuh kasur begitu banyaknya teman-teman tuh ya. Kasurnya liatin ya, udah dibuang gitu aja ya, tinggal puing-puing sisa-sisa ya teman-teman ya. Oh, kasur lagi, berapa banyak ya kasur yang harus di ini teman-teman ya, ngeri ya. Kita langsung ke ujung kali ya teman-teman ya. Mulai dibersihin juga sampah-sampah teman-teman. Ya, tuh ya, parah banget teman-teman ya, masih sepi banget nih, semen juga ya. Kasihan ya, kasihan ya teman-teman ya, kasihan sekali teman-teman ya. Kita agak cepet aja ini ya. Bisa lewat nggak Kak? Enggak ya? Nggak bisa ya Kak? Nggak bisa. Seperti ini ya teman-teman ya. Tuh. Parah banget ya. Tuh teman-teman ya, rumah-rumahnya seperti itu. Tuh. Ngeri sekali teman-teman. Sananya ya. Jadi kita lihat dari atas kali ya. Ini kursinya teman-teman ya. Tuh, kursinya sampai naik ke atas. Wow. Ya beginilah kondisinya. Ini pada mulai dibersihin ya teman-teman tuh, sampah-sampahnya, lumpur-lumpurnya banyak banget ya. Lumpurnya luar biasa banyaknya.
ada dibersihin sih teman-teman ya. Udah mulai dibersihin. Kemarin tuh sempat dalam banget ya, sempat dalam sekali. Kita ngelihat dari atas ya teman-teman ya, teman-teman tahu, kita lihat dari atas juga nantinya. Jadi kemarin tuh ya kelihatan banget kan bekas banjirnya. Kita lihat dari atas ya biar teman-teman tahu. Nah, ini yang bisa kita infokan untuk teman-teman semuanya. Nanti kita lewat perkampungan, kayak pengennya sih lewat dari atas juga ya, biar tahu teman-teman ya. Ini kemarin sampai sini ya untuk airnya. Nanti kita lewat atas biar teman-teman bisa ngeliat juga. Ini ada yang trauma terus ngontrak ya, seperti itu. Jadi ada yang orang tuanya udah dibawa ke sini. Nah, ini di sini itu termasuk yang tinggi. Pada tanggal 8 kemarin itu nggak kena banjir, tanggal 8 ya. Nah, ini itu di atas ada sawah teman-teman ya. Jadi yang tinggi aja di atasnya masih ada sawah. Nah ini kan yang termasuknya sawah itu kan rendah ya. Wah, ini masih jauh di bawah perkampungan. Nah, ini sawah nih teman-teman, nih sawah kan. Tuh, tadi rumah yang tinggi tadi, itu rumah yang ini nggak kena kebanjiran waktu tanggal 8 kemarin. Nah, yang kena yang ono yang ujung no. Gitu teman-teman. Ntar kita liatin ke teman-teman deh, kita di atas, naik atas lagi di jalan. Ini persawahannya ada di bawah ya ini ya. Tapi ini termasuknya tinggi.